Sore guys, hari ini gue mau survei tempat ya. Jadi gue ada COD knalpot per-eking sama orang di alamat Jembatan 5. Gue agak ragu sama orang ini soalnya dia minta kekeh gue yang nganterin knalpotnya. Gue mau usulin gojekin, kata dia nggak mau, katanya takut ongkosnya kemahalan. Ya iya sih, cuma maksudnya gue bisa siasatin biar ongkosnya juga nggak mahal. Cuma dia kekeh minta gue yang nganterin. Jadi gue coba mau ke Jembatan 5, gue mau survei tempatnya. Kalau kiranya membahayakan, mungkin gue akan batalin transaksi sama orang ini. Tapi kalau memang ternyata aman ya oke lah, besok gue anterin knalpotnya. Jadi kita jalan dulu guys, guys. There was a dead man in the street with chasing skies and rainbows. He rode his Mustang by his knee. The spade made me lose my knees to my toes. Say to me, pump up the stereo, pump up the stereo, pump up the stereo. Ya, jadi orang ini pengen knalpot gua yang chamber yang gua posting di Facebook. Dia berani bayarin harga yang tinggi, nggak banyak nego sih orangnya, cuma ya itu dia pengen gua yang nganterin guys knalpotnya. Ini sih sekedar berbagi trik aja ya buat kita semua. Kalau ada transaksi yang sifatnya seperti ini, kita tergiur dengan penawaran harganya dia juga, keberanian dia untuk membeli barang kita dengan harga yang oke. Tapi orangnya banyak maunya nih ya, kita bisa coba lakukan hal ini. Kita coba survei dulu tempatnya. Kayak gue sekarang kan gue ngalamin orang ini minta gue yang nganterin, cuma kan gue takutnya orang ini punya niat yang kayak gimana, karena kondisi sekarang kan juga rawan kejahatan ya. Udah banyak kan kejadian kejahatan kayak gini. Apa namanya, impact dari wabah corona ini kan banyak orang-orang yang penghasilannya menurun, bahkan dipecat dari kerjaannya. Jadi banyak orang yang nekat berbuat jahat guys. Gue nggak mau aja jadi salah satu korban dari kejahatan-kejahatan yang sedang beredar di Jakarta ini. Jadi sekarang gue menuju Jembatan 5 daerah Grogol ya, Jakarta Barat. Gue mau tahu dulu tempatnya seperti apa. Gue sengaja gue nggak bawa ranking, karena kalau gue bawa ranking pasti mengundang perhatian dia. Kalau memang dia berniat jahat ya, tapi mudah-mudahan aja enggak gitu. Gue bawa motor Beat sambil kerja tadi. Gue nggak bawa knalpotnya, terus sengaja. Transaksinya sih besok sebenarnya, cuma gue mau tahu aja kondisinya saat ini. Kalau kondisinya di sana seperti apa sih, kalau memang gue bisa ketemu sama orangnya, gue lihat orangnya oke, nggak ada niat macam-macam, oke besok jadi gue lakuin transaksinya. Tapi kalau ternyata kiranya orangnya agak scary gitu ya, bikin kita agak-agak gimana gitu ya kan, kalau dia niat jahat kan dia pasti punya komplotan guys. Kita harus siap-siap dengan kondisi yang terburuknya gitu. Oh, gue kayaknya harus nyalain map dulu deh. Kita minggir sebentar. Ya jadi dari akun Facebooknya juga, foto profilnya juga bukan pakai foto dia, fotonya juga foto orang bertato gitu. Nah di profil WA-nya juga fotonya perempuan bertato gitu guys. Jadi nggak ada informasi mengenai
fotonya dia, mukanya kayak apa gitu, agak-agak gimana gitu. Cuma sih gue jujur gue tergiur sama keberanian dia untuk membeli dengan harga yang cukup lumayan tinggi lah untuk knalpot gue gitu, daripada yang lain nawarnya gila-gilaan. Gue males jual dengan harga murah karena itu knalpot masih baru pak, knalpotnya masih baru. Dan masih mulus banget knalpotnya. Gue belum pakai kemana-mana knalpotnya. Jadi gue punya knalpot chamber, bobokan lambung ya pas di sambungannya. Itu gua nggak pakai karena gua udah pakai knalpot dari Nizar, knalpot packing power tipe PK2. Kebetulan knalpot yang memang tadinya dipakai di motornya Nizar. Kalau kalian tahu Nizar Motovlog 135 cc, knalpot yang dicopot dari motor dia itu gua yang pakai sekarang, yang kalian pertanyakan itu. Oke. Kita pakai navigasi ya guys, supaya langsung diarahin ke lokasinya. Oke, kita lanjut jalan guys.
Oke, harusnya gue belok di depan ya, bukan di sini. Nggak apa-apa, bisa juga lewat sini. Oke, kita udah sampai di titik temu nih, di titik lokasi si buyernya yang mau beli knalpot gua. Kondisinya begini, pemukiman ya, ada tempat-tempat usaha juga kayaknya. Dia bilang sih dia kerja di sini katanya, terus dia tinggal di tempat kerjanya ini. Kemungkinan di salah satu gedung-gedung ini, apa namanya, ruko-ruko ini dia ada di sini. Coba gue hubungin orangnya deh, pengen tahu dia ada di mana. Oh, jaringan gue jelek banget lagi. Gue nggak punya pulsa telepon ya guys, kita telepon pakai WA aja deh. Ya beginilah nasib seorang kuli, tidak mampu beli kuota telepon. Oh ya, gue menghimbau pada kalian semua ya, dalam kondisi wabah COVID ini, gue nggak bosan-bosannya mengingatkan kalian semua, bahkan untuk diri gue sendiri juga, untuk selalu jaga-jaga kesehatan, selalu minum vitamin, menjaga imunitas tubuh kita supaya selalu fit, supaya nggak gampang terserang virus, supaya kita punya antibodi untuk melawan virus-virus itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Kan kita nggak tahu tuh virus-virus macam apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus juga pakai masker, kayak gue sekarang gue pakai masker. Cuma gue lupa nih pakai sarung tangan nih, sarung tangan gue di bawah jok, gue agak lupa sih. Mudah-mudahan lah nanti gue pakai lah kalau selesai ini.
Gila, jaringan gue jelek banget. Videonya gue skip dulu kali sebentar ya. Oke guys, jadi tadi gue udah ketemu lokasinya ya. RT 10 RW 3 nomor 34. Cuma gue belum berhasil hubungin orangnya karena tadi jaringan handphone gue tuh jelek banget. Gue nggak punya pulsa telepon dan gue harus ngandelin telepon dari WA, tapi jaringan gue di situ kacau balau, jadi nggak bisa terhubung. Tapi gue bisa ambil kesimpulan sih dari kondisi lokasinya sih, itu pemukiman ya, pemukiman padat sih ya, pemukiman padat. Logis sih kalau dia bilang dia kerja di situ, dia tinggal di situ. Memang di situ banyak apa namanya ruko-ruko atau toko-toko yang tutup ya karena kondisi PSBB. Jadi mungkin dia salah satu karyawan toko itu, dia jaga toko di situ. Sementara dia bilang katanya teman-temannya udah banyak yang pulang kampung. Mungkin dia yang salah satu yang nggak bisa pulang. Dia bilang juga dia nggak ada kendaraan, jadi nggak bisa keluar, nggak bisa nemuin gua untuk COD gitu. Jadi dia mohon banget gua yang nganterin barangnya. Dia berani bayarin, masa dia berani gantiin uang bensin lah segala macam, dia bilang gitu. Ya, gue sih nggak masalah uang bensinnya, cuma maksudnya gua apa namanya agak was-was aja dengan kondisi-kondisi kayak gitu apa omongan-omongan yang kayak gitu yang menjanjikan ini itu kan bisa jadi suatu pancingan untuk kita supaya masuk dalam perangkap kejahatan gitu. Kalau memang orang itu niat jahat ya, kan insya Allah enggak lah ya. Kita bukan suzon sih ya, tapi kita lebih ke berpikir negatif dulu untuk hal-hal yang belum kita ketahui. Kita pastiin dulu keamanannya. Jika sudah aman, baru kita boleh lakukan proses selanjutnya gitu. Jadi tipsnya sih gitu sih, kalau nemuin, kita sebagai seller ya, mau jual sesuatu terus nemuin buyer atau pembeli yang kayak gini nih kondisinya nih, dia maunya kita yang anter dengan menjanjikan apa, berani bayar tinggi dan berani gantiin uang bensin lah. Kita harus pastiin dulu guys keamanannya. Pertama kita harus pastiin lokasinya. Kalau memang itu lokasinya lokasi yang terbilang banyak tindak kriminal, banyak tindak kejahatan, lebih baik lu nggak usah ladenin orang-orang kayak gitu. Maksudnya proses selanjutnya di stop gitu, nggak usah dilanjutin. Tapi kalau kiranya lokasinya itu lokasi yang seperti apa yang dia bilang, seperti apa yang dia terangkan kepada kita gitu, ya bolehlah kita coba lanjutin proses selanjutnya gitu untuk COD sama dia. Karena penting banget supaya kita nggak jadi korban kejahatan dalam kondisi yang serba sulit sekarang ini guys. Gitu sih. Sekarang gue lagi ada di jalur dan Mogot menuju Poris buat pulang, mau buka puasa di rumah. Semoga keburu ya. Sekarang sih baru jam 5, keburu lah. Jadi yang gue jual ini knalpot air-racking ya, knalpot air-racking ya, masih nyambung lah sama konten gue ya, yang ngangkat apa konten-konten tentang motor 2 tak khususnya air-racking. Sini memang gue lagi nggak bawa air-racking, gue lagi bawa motor Beat yang biasa gue pakai buat kerja. Tapi di sini gue lagi jual knalpot air-racking, dan di sini gue ingin berbagi ya sekedar tips atau trik untuk menghindari kejahatan di saat COD ya, COD barang dagangan kita sama pembeli atau sama buyer ya. Gitu sih. Jadi kalau kalian mau terus tonton videonya silahkan untuk menikmati perjalanan pulang gue. Gak ada seru-serunya sih sebenarnya, tapi ya buat melepas
sunatan di bulan Ramadan. Mungkin kalau kalian sudah apa namanya, sudah sholat duha, sudah tadarus, sudah sholat wajib, sudah terus mau ngapain lagi bingung, ya boleh lah nonton video gua supaya agak-agak terhibur ya. Mudah-mudahan sih terhibur ya. Gue juga nggak tahu nih letak titik hiburannya di mana. Iya, tidak bosan-bosan juga gue menghimbau pada kita semua ya, termasuk diri gue sendiri, untuk selalu gunakan masker di tengah wabah COVID-19 ini. Gunakan masker, selalu bawa hand sanitizer kayak gue bawa hand sanitizer sini, gue selalu standby di motor hand sanitizer. Ini dikasih sama tim petakilan. Kemarin mereka baru selesai bakti sosial, bagi-bagiin hand sanitizer kepada kaum yang terbilang kurang mampu. Gue sangat appreciate sih sama dengan kepedulian mereka, terlebih kepada satu orang ownernya tim takilan ini, yaitu Nizar ya, Mas Nizar. Kalau kalian mau tahu channelnya, itu Nizar Motovlog 135cc, itu channel YouTube-nya. Boleh kalian lihat di situ. Dia ownernya, gua kenal dia dari YouTube, gua komen YouTube dia, dia respon dengan baik, meskipun agak sedikit ngeselin sih responnya. Ya biasalah, anaknya Reki, konyol ya ceritanya. Sama sih, gue juga kadang komen-komen gue agak-agak konyol, tapi nggak yang gimana-gimana. Kita di sini memang saling agak-agak menghibur aja lewat komentar-komentar yang agak-agak somong-somong gimana gitu, somong bercanda guys, bukan somong-somong yang ngajak ribut, bukan ya. Oke. Jadi gue kenal di YouTube, gue komen YouTube dia komen balik, gue ajak ketemuan, dia welcome. Orangnya sih nggak sombong ya, orangnya nggak sombong, cuma dia baik, dia orang baik. Dia tinggal di Jakarta, di daerah Meruya. Dia asli orang Tegal gitu. Jadi gue udah ketemu dia beberapa kali, gue pakai knalpot dia jual knalpot, gue beli knalpot dia, karena memang knalpot dia itu karakter yang gue suka sih. Mengklong suaranya, teruntung gitu, agak mengklong ya, namanya tanpa gaswul ya, pasti suara knalpot akan jadi pedes. Hubungannya apapun kalau nggak pakai gaswul jadi pedes, suaranya keren banget. Itu knalpot dia gue bayarin, yang sekarang nempel di motor gue. Makanya knalpot temper gue mau gue jual karena nggak kepake juga gitu guys. Terus gue bayarin kamera yang gue pakai ini, yang untuk merekam perjalanan gue ini, itu kamera dia. Itu kamera ini bukan itu, ini kamera cadangannya dia sebenarnya. Pengakuan dia sih gitu, kamera cadangannya dia nggak kepake katanya. Terus ya udah mau dijual, kayak gue lah punya knalpot nggak kepake, mau dijual. Akhirnya gue bayarin lah kamera dia. Gue mau coba sok-sokan vlog, menjadi motovlogger. Ya mungkin saat ini gue masih baru ya, butuh banyak belajar, masih nggak jelas ini konsep video gue sebenarnya mau gimana. Cuma gue udah tentuin tema sebenarnya untuk konten gue, yaitu ya tema tentang angkat motor-motor dua tak ya, termasuk prioritasnya sih ranking ya. Cuma gue nggak menutup pintu untuk konten motor-motor lain selama itu masih di watak ya. Gue mungkin akan review kedepannya, review motor-motor yang cadas-cadas ya. Kita lihat kedepannya lah. Gue masih belajar ngedit video, gue masih belajar narasi, gue masih belajar menentukan ide untuk konten gue masih belajar lah. Banyak yang harus gue pelajarin. Gue belajar banyak dari Nizar, dari Kodanil itu YouTube vlogger ya, vlogger F1 ZR, Yamaha F1 ZR. Pernah ketemu dia
BSD waktu San Mori di jalur balap BSD. Milea, nama motornya Milea, bagus sih. Gue juga jadi pengen, gara-gara dia gue jadi pengen punya F1 ZR. Cukup tergiur sih untuk punya F1 ZR karena enak banget tuh dipakai untuk sehari-hari, untuk kerja kayak gini nih enak di jalan santai sekali sesekali ngeblayer, ngebetot gas itu asik banget guys. Dua tak tuh kalau ngomongin dua tak itu nggak tahu ya, excited lah pokoknya. Dua tak itu nyawa gimana ya, maksudnya nyawanya rider dua tak tuh ya dua tak, motor dua tak apa sih gue nih gak jelas nih. Ya dua tak pokoknya the best lah buat gua nggak tertarik beli motor-motor zaman sekarang yang bertubuh atau berbodi besar tapi berkapasitas mesin ya 150 cc lah itu gua sama sekali gak tertarik ya guys, karena apalagi dengan teknologi sekarang yang pakai teknologi injection, apa ya, buat gua cuma sih lu punya motor gituan buat riding gitu. Gua nggak ngerasain feel yang gimana ya, yang ada greget gitu, yang bikin gua bisa teriak begitu pakai motor selain motor dua tak. Kalau pakai motor kayak, coba ambil contoh sampel lah, mungkin R15. Maaf ya untuk para pengguna R15, gue bukan yang mengecilkan, tapi jiwa gue memang nggak di situ, maksudnya nggak cocok gitu gue pakai motor R15 riding ya. Gue pakai Beat memang, cuma ini untuk kerja gitu, bukan untuk ya apa motor tongkrongan, motor ngesel gitu, motor jiwa kita gitu, bukan. Ini untuk kebutuhan kerja guys. Ya kayak R15 atau CB 150 Honda, milik Honda ya. Gak tahu kenapa gue nggak tertarik punya motor kayak gitu, meskipun ada yang jual murah, gue nggak sama sekali nggak tertarik. Gue juga motor gue pernah diajak barter sama Mega Pro, R-King gue itu pernah diajak barter sama Mega Pro, sama CB 150, sama Ninja juga pernah ada yang ngajak di barter. Motor bagus guys, kondisinya bagus. Motornya masih pada rapi, Mega Pro CB 150R itu masih pada rapi. Yang gue heran, kenapa lo mau tuker sama motor R-King tahun tua begini gitu, yang punya gua. Emang motor lo semurah apa gitu, dan motor gua semahal apa sih lo sampai rela menukar guling motor lo yang masih rapi itu sama motor gua. R-King tahun 2003 akhir, motor tua guys, itu masuknya motor tua. Kenapa gitu sampai sebegitunya gitu orang mau berminat dengan R-King gitu ya kan. Nah itu dia, makanya gue bilang kan, kalau kita jiwa kita, soul kita itu udah dua tak ya kan, apalagi R-King itu motor gila sob. Apa ya, gue nggak tahu. Kalau gue compare dengan motor dua tak lain ya selain R-King, entah itu Ninja atau Honda NSR atau apalah, gue pribadi pilih R-King lah yang gue suka untuk riding, karena karakternya beda. Kalau kita compare sama Ninja memang ya bagus, Ninja motor bagus, Kawasaki Ninja itu motor yang bagus, motor mahal, cuma karakternya beda. Ninja memang dia unggul di top speednya. Kalau kita gerak sama Ninja harus jalur yang panjang guys. Ninja itu harus butuh waktu untuk mencapai top speednya dia, jadi butuh jalur yang panjang untuk dia mencapai top speednya. Masalah tarikan awal R-King juara guys. Jadi untuk starting R-King biar lu pada bisa standing jengat-jengat kalau kata anak-anak
pasti menang di starting awalnya kalau kita drag ya sama apa Ninja misalkan gitu. Cuma King pasti kalau sama-sama standar atau mungkin ya ganti-ganti knalpot racing lah gitu. Ninjanya standar tapi pakai knalpot racing, bukan knalpot standar. King ini juga standaran, pakai knalpot racing juga. Kalau untuk jarak jauh pasti Ninja yang unggul karena top speednya Ninja 150 cc ya, kita bisa tahu lah 150 cc bisa tembus di 150 km mungkin bahkan lebih ya. Tapi kalau King standar ya, kalau masih OS atau oversize mesin 50 atau 0 sampai 50 ya paling bisa sampai di 120 atau 130 km per jam ya untuk top speednya, tergantung settingan juga sih, itu relatif lah. Jadi memang nggak bisa kita bandingin, tapi kalau memang mau diadu King bisa ngalahin Ninja sekalipun Ninja korekan. King pun harus korekan tentunya. Bisa King bisa, pernah kok ada yang drag King versus Ninja. Ya tergantung joki juga sih ya, joki juga menentukan, vital banget, kemampuan joki vital banget. Kalau